Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nomor 1. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1-A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan badan lemas. Hasil anamnesis suka makan beras dan es batu, tidak pusing. Hasil pemeriksaan KU baik, BB saat ini 50 kg, tinggi badan 155 cm. Tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 22 cm, DJJ 128 kali per menit, HB 10 gram. Pertanyaannya, apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pica, B. Fatigu, C. Anemia, D. Astenia, atau E. Kurang gizi. Dan jawaban yang benar adalah A. Pica. Pada kasus seorang perempuan hamil 24 minggu yang mengeluhkan badan lemas dan memiliki kebiasaan makan beras dan es batu. Hasil pemeriksaan fisik dan vital menunjukkan kondisi umum yang baik. Namun, kebiasaan makan benda yang tidak lazim seperti beras dan es batu dan keluhan lemas perlu diperhatikan dengan seksama. Oke, di sini aku mau bahas per opsi dulu. Yang opsi A, pica. Pica adalah kondisi di mana seseorang memiliki keinginan untuk makan benda-benda yang tidak lazim dan bukan makanan, seperti tanah, es batu, atau beras. Kondisi ini sering dikaitkan dengan defisiensi mineral tertentu seperti zat besi, mengingat pasien suka makan beras dan es batu. Untuk opsi B, fatigue. Fatigue mengacu pada perasaan kelelahan yang berlebihan. Meskipun pasien mengeluh badan lemas, tidak ada keluhan pusing dan kondisinya secara umum baik. Ini tidak secara spesifik menjelaskan kebiasaan makan yang tidak lazim. Untuk opsi C, anemia. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah rendah. Hemoglobin pasien adalah 10 gram per dl, yang berada di batas bawah normal untuk wanita hamil, tetapi tidak menunjukkan anemia berat. Meskipun anemia bisa menjadi salah satu pertimbangan, dalam konteks ini masalah utama lebih tepat dikaitkan dengan kebiasaan makan yang tidak lazim atau pica. Untuk opsi D, astenia. Astenia adalah kelemahan atau kurangnya kekuatan fisik. Meskipun pasien mengeluhkan badan lemas, tidak ada indikasi yang jelas tentang kelemahan fisik yang parah. Ini tidak secara spesifik menjelaskan kebiasaan makan yang tidak lazim. Untuk opsi E, kurang gizi. Kurang gizi mengacu pada asupan nutrisi yang tidak mencukupi. Meskipun kebiasaan makan beras dan es batu bisa mengarah ke kekurangan gizi nutrisi tertentu, tidak ada indikasi langsung bahwa pasien kurang gizi secara keseluruhan. Jadi ini tidak secara spesifik menjelaskan kebiasaan makan yang tidak lazim. Oke, udah cocok jawabannya A, pica ya. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1-A0, hamil 32 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah pada kasus tersebut? A. varises, B. heartburn, C. leg cramps, D. hand cramps, atau E. carpal tunnel syndrome. Dan jawaban yang benar adalah E. carpal tunnel syndrome. Dari kasus yang disajikan, perempuan hamil 32 minggu
mengeluhkan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Dengan kedua tangan mati rasa dan nyeri yang menyebabkan kesulitan tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah normal dan denyut nadi serta pernafasan dalam batas normal. Kondisi ini kemungkinan adalah sindrom terowongan kapal atau carpal tunnel syndrome. Oke, kita bahas per opsi. Untuk opsi A, varises. Varises adalah pembengkakan dan pembesaran pembuluh darah yang terjadi, biasanya di kaki, dan biasanya tidak menyebabkan gejala pada tangan. Varises tidak konsisten dengan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk opsi B, heartburn. Heartburn adalah sensasi terbakar di dada yang seringkali disebabkan oleh asam lambung naik ke kerongkongan. Ini tidak terkait dengan gejala kesemutan dan mati rasa di tangan. Heartburn tidak konsisten dengan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk opsi C, leg cramps. Leg cramps adalah kram otot yang terjadi pada kaki, bukan tangan. Ini tidak konsisten dengan gejala yang dialami oleh pasien. Leg cramps tidak relevan dalam konteks gejala pada tangan. Untuk opsi D, hand cramps. Hand cramps adalah kram otot yang terjadi pada tangan, tetapi gejala yang dialami oleh pasien lebih kompleks daripada sekedar kram. Kedua tangan mati rasa, nyeri, dan kesemutan pada malam hari mengarah pada kemungkinan sindrom terowongan karpal. Hand cramps tidak cukup menjelaskan keluhan yang dialami oleh pasien. Untuk opsi E, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah kondisi di mana saraf pada pergelangan tangan terjepit dan menyebabkan kesemutan, mati rasa, dan nyeri di tangan, terutama pada malam hari. Ini sering terjadi pada wanita hamil karena perubahan hormon dan peningkatan retensi cairan. Gejala pasien sesuai dengan sindrom terowongan karpal. Jadi jawabannya E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, hamil 35 minggu, datang ke PMB mengeluh dengan tidak dapat melihat saat sore menjelang malam hari. Hasil anamnesis, keluhan dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 32 cm, DJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya, defisiensi apakah yang menjadi penyebab masalah pada kasus tersebut? A. Kalsium, B. Vitamin D, C. Vitamin A, D. Asam folat, atau E. Zat gizi mikro. Dan jawaban yang benar adalah C. Vitamin A. Dari kasus yang disajikan, perempuan hamil 35 minggu mengeluhkan ketidakmampuan melihat saat sore menjelang malam hari selama seminggu terakhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi umum yang baik, tekanan darah normal, denyut nadi, dan pernafasan dalam batas normal, serta tanda-tanda vital kehamilan yang normal. Dengan keluhan ini, kemungkinan besar terjadi masalah pada penglihatan yang seringkali berkaitan dengan defisiensi nutrisi tertentu. Oke, kita bahas per opsi. Untuk kalsium, opsi A. Kalsium penting untuk kesehatan tulang dan gigi serta kontraksi otot. Namun, defisiensi kalsium biasanya tidak menyebabkan masalah penglihatan seperti yang dialami pasien. Defisiensi kalsium tidak konsisten dengan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk opsi B, vitamin D. Vitamin D berperan penting dalam kesehatan tulang dan dapat mempengaruhi kesehatan mata, terutama dalam hal mengurangi risiko degenerasi makula. Namun, masalah penglihatan seperti yang dialami pasien tidak biasa terjadi karena defisiensi vitamin D. Meskipun vitamin D penting untuk kesehatan mata, tidak lazim menyebabkan masalah penglihatan yang dijelaskan. Opsi C, vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata dan fungsi penglihatan yang baik.
Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan masalah pada mata serius, termasuk night blindness, buta malam, yang seringkali mempengaruhi kemampuan melihat saat cahaya redup seperti yang dialami pasien. Defisiensi vitamin A adalah kemungkinan penyebab yang paling mungkin dari masalah penglihatan yang dijelaskan. Untuk opsi D, asam folat penting untuk pembentukan sel-sel darah dan pertumbuhan janin yang sehat, tetapi tidak secara langsung terkait dengan masalah penglihatan yang dialami pasien. Asam folat biasanya tidak berhubungan dengan masalah penglihatan. Dan untuk opsi E, zat gizi mikro merupakan kategori yang luas dan mencakup berbagai nutrisi, termasuk vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin D, dan lainnya. Namun dari opsi yang diberikan, vitamin A adalah yang paling relevan dengan masalah penglihatan yang dijelaskan. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1 penol A0, hamil 24 minggu. Datang ke PMB mengeluh gusi berdarah dan tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan, ibu mengeluh sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 24 cm, DJJ 135 kali per menit. Pertanyaannya, apakah penyebab keluhan pada pasien tersebut? A. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron. B. Penurunan hormon estrogen dan progesteron. C. Penurunan hormon chorion gonadotropin. D. Peningkatan hormon progesteron. Atau E. Peningkatan hormon estrogen. Dan jawaban yang benar adalah A. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Pada kasus ini, seorang perempuan hamil 24 minggu mengeluhkan gusi berdarah dan ketidaknyamanan yang dirasakannya selama 5 hari terakhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi umum yang baik dan tanda-tanda vital kehamilan yang normal. Gejala gusi berdarah pada masa kehamilan umumnya disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Oke, kita bahas per opsi. Untuk opsi A, peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Selama kehamilan, terjadi peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan perubahan dalam pembuluh darah dan jaringan gusi. Peningkatan hormon ini dapat menyebabkan gusi menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap peradangan dan perdarahan. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan dapat menjadi penyebab gusi berdarah pada kasus ini. Oke, untuk opsi B, penurunan hormon estrogen progesteron. Penurunan hormon estrogen dan progesteron biasanya terjadi setelah persalinan dan tidak umum sebagai penyebab gusi berdarah pada masa kehamilan. Penurunan hormon selama kehamilan tidak konsisten dengan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk opsi C, penurunan hormon chorion gonadotropin. Hormon chorion gonadotropin atau HCG adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta pada awal kehamilan. Namun penurunan kadar HCG tidak biasa sebagai penyebab gusi berdarah. Penurunan hormon HCG tidak relevan dengan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk opsi D, peningkatan hormon progesteron. Peningkatan hormon progesteron selama kehamilan mempengaruhi jaringan gusi, membuatnya lebih rentan terhadap peradangan dan pendarahan. Meskipun peningkatan hormon progesteron dapat berkontribusi pada gejala gusi berdarah, peningkatan estrogen juga memiliki peran yang signifikan. Untuk opsi E, peningkatan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen selama kehamilan dapat menyebabkan perubahan dalam pembuluh darah dan jaringan gusi, meningkatkan sensitivitas dan menyebabkan gusi berdarah. Meskipun peningkatan hormon estrogen juga berkontribusi pada gejala gusi berdarah, kombinasi dengan peningkatan hormon progesteron memiliki dampak yang lebih signifikan. Lanjut soal nomor 5.
Seorang perempuan umur 22 tahun G1 fenol A0 hamil 32 minggu datang ke PMB mengeluh pada wajah terdapat flek-flek kehitaman. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ada linea nigra, TFU 28 cm, punggung kanan, presentasi kepala DJJ 130 kali per menit. Pertanyaannya, hormon apakah yang menyebabkan pada keluhan tersebut? A. Prostaglandin, B. Oksitosin, C. MSH, D. FSH, atau E. LH. Dan jawaban yang benar adalah C. MSH. Pada kasus ini, seorang perempuan hamil 32 minggu mengeluhkan adanya flek-flek kehitaman pada wajahnya. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah normal, denyut nadi dan pernafasan dalam batas normal, serta tanda-tanda kehamilan yang normal. Flek-flek kehitaman yang disebutkan adalah pasien, kemungkinan adalah melasma, yang merupakan kondisi umum yang terjadi selama kehamilan dan dipengaruhi oleh perubahan hormon. Oke, kita bahas opsinya. Untuk opsi A, prostaglandin. Prostaglandin merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh dan memiliki berbagai fungsi, tetapi tidak dikenal sebagai penyebab melasma selama kehamilan, tetapi prostaglandin tidak berhubungan dengan kondisi melasma. Untuk opsi B, oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang berperan dalam stimulasi kontraksi rahim selama persalinan dan dalam merangsang pengeluaran ASI atau air susu ibu setelah melahirkan. Tidak ada kaitan yang jelas antara oksitosin dan melasma, tetapi oksitosin tidak terkait dengan kondisi melasma. Untuk opsi C, MSH, melanocyte stimulating hormone, ini adalah hormon yang mengatur produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada kulit. Peningkatan MSH selama kehamilan dapat meningkatkan produksi melanin yang menyebabkan timbulnya melasma atau flek kehitaman pada wajah. Peningkatan MSH selama kehamilan dapat menjadi penyebab melasma. Untuk opsi D, FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang berperan dalam merangsang perkembangan folikel ovarium dan produksi sperma pada pria. Tidak ada kaitan yang jelas antara FSH dan melasma, tetapi FSH tidak terkait dengan kondisi melasma. Untuk opsi D, LH, luteinizing hormone, ini adalah hormon yang berperan dalam merangsang ovulasi pada siklus menstruasi. Tidak ada kaitan yang jelas antara LH dan melasma, tetapi LH tidak terkait dengan kondisi melasma. Oke ya, jawabannya MSH. Oke, udah selesai pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Pokoknya jangan malas belajar. Oke, dan seperti biasa sebagai penutup aku membacain salah satu kata bijak. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya. Oke, tetap semangat!